Halo Kamera Geeks, berjumpa lagi bersama saya dengan Jeffrey dari Fokus Nusantara. Nah, hari ini kita akan bikin vlog lagi nih PSBB bareng sama kita ngobrol sama komunitas. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lanjut, yang pasti subscribe dulu, nyalain lonceng dan share. Mungkin teman-teman lagi nyari komunitas, di sini tempatnya. Ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Sebelum kita mulai, yuk kita lanjut ke dalam, orang ke dalam. Yuk, lanjut. Selamat datang teman-teman di hari ini kita akan PSBB lagi nih. Kita akan ngobrol PSBB pas santai bincang bareng. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng bersama dengan komunitas fotobanker. Lihat dari bajunya fotobanker. Masih udah bisa tebak lah kenapa namanya fotobanker. Ya ini karena sebagai fotografer tapi sebagai bekerja juga sebagai di banker di bank. Benar Pak ya? Oke, sebelumnya kita kenalan dulu dari paling kiri dengan Pak Adi. Hai, kita akan sedikit Pak, mungkin background kenapa suka dengan fotografi. Kan banyak nih, ada yang hobi motor, kenapa pilih hobinya hobi foto? Oke, ya pada dasarnya yang pertama kita kerja kan setiap hari dari pagi sampai malam, bosen kan. Ya, kan? Kayaknya perlu ada sesuatu refreshing. Kalau kita hobinya foto, ya kan, kalau kita landscape sekaligus kita bisa pergi ke naik gunung, ya kan, keluar kota sama teman-teman ngobrol weekend, yaitu buat refreshing lah awalnya. Ya, dan juga memang hobi juga, senang gitu. Kita pergi ngelihat hasilnya fotonya bagus gitu ya. Di rumah kita lihat-lihat lagi itu happy. Jadi itulah awalnya. Iya. Udah berapa lama kok hobi foto? Oh, hobi foto ya. 10 tahun lebih kali ya. 10 tahun ada ya? Ya, 10 tahun lebih deh. Gitu. Kalau kita di banknya sendiri udah 10 tahun juga atau lebih? Udah lebih dari berarti udah setengah. Makanya kena racunnya di tengah. Oke, itu kalau dari Pak Adi. Tengah seperti kayak sebelumnya Pak Ruby, kita udah tahu lah Pak Ruby. Sebelumnya dia sendiri Tepas. Kali ini dia sebagai member kali Pak ya. Member dari Fotobanker gitu kan. Oke, terus dulu Pak ya. Iya, nah, langsung yang ketiga langsung dengan Pak Herman. Ya. Boleh Pak? Boleh. Ya. Ini sedikit Pak. Kalau saya sih sebenarnya starting fotografi itu sejak SMP, jadi udah hampir 20 tahun lebih. Nah, cuman hobi fotografi itu karena dulu itu waktu remaja disuruh untuk foto liputan, jadi jatuh cinta fotografinya itu di sana gitu. Nah, dengan foto liputan itu kita bisa dapat beberapa adegan-adegan yang sebenarnya orang nggak tahu gitu jadinya kan. Jadi kalau misalnya lagi nonton event atau apa, nah kita bisa capture beberapa momen yang orang tuh nggak kelihatan. Jadi kita bisa menguangkan dalam bentuk sebuah foto gitu. Jadi, nah itu di sana saya jatuh cinta dengan fotografi. Jadi itu berarti bisa bilang suka foto ini sebenarnya sebelum join di bank. Iya betul. Saya sejak dari remaja, sejak SMP kalau nggak salah, mulai SMP. Liputannya di wedding. Enggak, liputan di sekolah. Liputan sekolah. Jadi kalau ada sekolah-sekolah event, entah itu pakai olahraga, terus kemudian ada seminar-seminar, nah itu dipakai tuh. Jadi dulu mah kita masih pakai kunci film, masih pakai yang Yasika gitu, yang berapa kali analog tuh. Sekali foto bisa 4 roll, 5 roll, dari 4-5 roll cuma dapat 36. Itu juga kalau salah udah lah ya. Itu masih ingat banget tuh belajarnya habis-habisan tuh di roll film gitu. Oke. Nah, kalau misalkan boleh tahu, kalau misalkan dari Fotobanker nih, berdirinya kurang lebih dari kapan sih? Kenapa kenapa didirikan Fotobanker? Ya awalnya kita semua kerja di satu bank yang sama. Oke. Terus saya ingat sekitar 2014 ya. Hunting kita pertama kali itu 20 September 2014. 20 September 2015. Ya, itu hunting kita pertama kali. Terus kita kumpul pergi ke Suradita tuh, saya ingat tuh. Waktu itu kita foto konseptual foto kan. Nah, kita mulai di situ. Nah, setelah itu kita mulai rutin deh, baik itu dalam kota maupun luar kota. Ya cuman ya karena kesibukan ya, jadi ya untuk keluar kota ya paling bisa setahun bisa 2 kali paling maksimum tuh ya. Sisanya mungkin dalam kota. Oke, berarti iya. Itu hanya kalau boleh tahu banknya dari kamu tadi Pak? Oh, macam-macam kita, macam-macam. Ya, awal berdiri itu dari bank. Nah, awalnya kita dulu baru berdiri di situ. Walaupun semuanya pun pada saat acara ya kadang-kadang gabung juga, ya ada yang lain gabung kita nggak
nggak terpaku di situ. Kadang-kadang ada yang orang join ya udah join aja, kita happy kan. Oke. Nah ini membernya itu berarti nggak harus di semua bank yang Iya, join atau iya. gimana, Pak? Sekarang udah macam-macam ya. Macam-macam ya. Iya, bahkan non bank pun juga ada. Oke, kalau boleh tahu itu kira-kira sampai sekarang nih berdiri itu udah berapa member yang ada yang tanda kutip aktif ya Pak ya? Oh, waduh. Kira-kira nih. Aktif kurang ganti-gantian sih soal setiap event ya. Jadi kita sih waktu kita diri kita komit setahun sekali punya event. Tapi berjalan dengan waktu nggak bisa 100% komit lah, karena jadi ada bagian yang bisa join, ada yang nggak bisa join yang nggak join gitu. Jadi nggak ada komitmen berapa. Tapi kalau sekali kita event jalan ya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 orang lah biasa jalan sih gitu ya. Berarti membernya bisa dibilang kayak lagi mau ada event baru pada ini ya. Tapi Ya. kalau mau member yang istilahnya yang aktif, yang sering ngumpul atau apa itu Ya mungkin total kalau kita lihat dari ini ya, 50 ada? iya, hampir 50, 50 hampir lah. 50, Hampir 40 lebih lah. Cuman yang tadi Herman bilang, acara yang ini yang datang 15 orangnya sama 15 orang yang datang besok bisa lain tuh. Oh. Karena tergantung cutinya ya kan. Betul. Cocokin cutinya 15 orang kan susah juga kan. Nah, ini dia salah satu challenge kenapa buat teman-teman yang hobi foto kalau kerja di bank nih, kan kita tahu lah bank itu bisa dibilang liburnya itu hanya tanggal merah ya kan, kalau Sabtu Minggu dan tanggal merah biasanya. Nah ini mungkin gimana sih bagi waktu untuk hobi dengan kerjaan nih? Mungkin kalau dari Pak Rudy dulu, kalau Pak Rudy waktu di join di Foto Banker gimana tuh bagi waktu liburan cuti nih dan cuti dengan hunting? Kadang kalau kita udah kepengen hunting tapi waktunya terbatas, satu kita mungkin di dalam kota yang nggak perlu nginep, jadi kan yang itu cuma berapa jam aja kan. Yang penting kita udah kumpul sama teman-teman, bayar kerinduan, hobi moto, ngobrol-ngobrol, ngopi, selesai pulang. Nah, jadi mostly ya kalau waktunya pendek kita di dalam kota aja, yang pulang hari gitu. Kalau panjang ada hari kejepit atau apa baru kita rencana buat keluar kota. Berarti kalau misalkan yang mepet-mepet ya berarti di Jakarta aja gitu ya. Mungkin kalau sampai mungkin yang libur 4 hari, 5 hari mungkin baru luar Jawa. Kalau ada pernah nggak hunting di luar Jawa? Kita kan sedang di Pulau Jawa aja. Padang pernah, Padang, ke Padang, Bromo, Jogja, Harapan iya, Padang kan ada apa? oh ada. Karapan sapi ya, apa namanya? Lupa kita. Oke, mungkin balik lagi ke Foto Banker sendiri Pak. Foto Banker sendiri ini sebenarnya hanya sekedar kayak ya komunitas ngumpul-ngumpul atau emang ada kayak beberapa komunitas kan mungkin ada kayak apa namanya kayak struktur organisasi nih, mungkin ada bendahara, ada macam-macam lah gitu loh. Nah kalau dari Foto Banker sendiri ada nggak? Nggak ada. Ya kita pada dasarnya komunitas yang ya kumpul-kumpul belajar foto. Kalau mau berangkat ya baru kita kumpul-kumpul duit deh gitu, baru kumpul-kumpul dana. Sebenarnya komunitas ini sebenarnya kita tidak bukan secara formal lah, ini sebenarnya lebih komunitas informal. Nah, dalam komunitas formal ini sebenarnya yang kita tekankan satu, belajar fotografi itu satu dengan yang lainnya. Karena kalau misalnya lihat membernya, ada beberapa orang itu yang sama sekali itu baru pertama kali pegang kamera, ada juga di sini ya. Jadi di sana kita bisa saling tukar pikiran. Terus kedua adalah di sana juga kita bisa dapat info alat ini gimana. Kadang-kadang ada beberapa yang sudah punya alat entah merek-merek tertentu lah gitu ya, kayak Olympus, Sony, terus kemudian Fuji gitu kan. Ada beberapa modul-modul yang sebenarnya nggak bisa didapetin secara umum. Nah, antara komunitas kita bisa saling tukar pikiran. Ketiga sebenarnya kita lebih banyak untuk saling komunikasi lah sebenarnya, karena kan kita dulu satu tim gitu kan, jadi pernah kerja bareng, kemudian kita udah sempat keluar gitu, terus kemudian kita kumpul lagi. Ketiga ya kita sharing banyak hal lah. Jadi intinya komunitas ini sebenarnya dibuat atas kedewasaan dan juga atas asas kebersamaan lah. Jadi kita tidak menggunakan organisasi gitu jadi ya. Oke, jadi lebih bisa dibilang lebih kayak ya kan sama satu hobi lah ya. Iya, satu hobi, Satu profesi. Betul. Jadi ngomongnya nyambung. hunting juga lagi pengen ini jadi tukar pikiran juga Iya, aja. sharing, ada edukasinya juga ke teman, jadi nggak sekedar fun aja. Karena kan kita dari berbagai brand nih.
kita saling share, oh brand ini apa gitu. Jadi ya sama lagi brand itu juga nggak ada brand khusus lah, jadi Nggak ada, si campur. apa si member ini tuh pakai aku bebas gitu. Bebas. Tapi dari kemarin itu kita belajar satu brand dengan brand yang lain itu tahu kelebihan Karakteristiknya apa. beda-beda. Betul. Iya, bedanya apa? Dan di dalam komunitas itu sendiri yang lebih lucunya adalah sesama komunitas itu tidak ada satu profesi yang ada satu orang jagonya landscape, ada satu orang yang jagonya candid, ada satu orang yang jagonya apa gitu. Jadi berbagai fotografer itu ada kumpul sama semua tuh jadinya. Jadi kalau mau foto, misalnya contoh kayak Pak Ruby jagonya di landscape sama portrait gitu kan. Nah, jadi tanya sama dia gimana gitu. Ini buat dokumentasi, buat masuk IG atau Dokumentasi kita nyari moto. wah, Human interest lah. Iya. dia interest berarti dia fotoin member-member malah berarti ya. Human interest yang motonya interesting woman. Oke. Nah, biasa kalau komunitas gini kan biasa kan kalau di beberapa komunitas di luar foto ya hampir semua komunitas itu biasanya ada base camp. Nah, kalau foto banker ada base camp nggak? Atau WhatsApp. biasa nongkrong di mana gitu buat Nggak ada sih ya. Kita paling ya kalau misalnya lagi Sabtu gitu ya, ada yang komporin, yuk kita jalan gitu. Misalnya street foto gitu. Kita mau street foto di Glodok ya. Nah, street foto di Glodok gitu. Ya udah, kita ngumpulnya di Kota Tua gitu. Tapi kalau kita mau foto di mana ya ngumpulnya bisa di tempat lain gitu. Jadi ya benar-benar spontaneous karena waktunya juga susah ya kan. Jadi begitu Sabtu ada yang ngomporin, ada yang bisa 4 orang 5 orang berangkat kita. Dan itu juga karena tempat tinggal terlalu mencar-mencar, Iya. ada di selatan dan di barat. Iya. Ada yang di Bogor lagi. Oke, jadi bisa dibilang kalau lagi mau hunting berarti ngumpul atau gimana? Atau misalnya lagi hunting ngumpulin dulu nih, hunting belakangan atau apa gitu. Kadang-kadang niatnya hunting udah bawa kamera, tapi akhirnya cuma duduk-duduk doang ngopi. Itu juga sering juga. Kayak gitu ya, berarti kayak gitu ya. Iya, sering juga. Oke. Nah berarti kalau begitu maksudnya nggak ada tempat khusus berarti ya, intinya cuma hanya sekedar udah kita lagi bisa nongkrong di mana ya udah di situ gitu, berarti kayak gitu aja ya. Nah paling balik lagi tadi kalau bagi foto bagi waktu mungkin ada tips nggak Pak? Kalau saya sih sebenarnya ngelihatnya sih bukan masalah izinnya sih. Jadi kalau memang udah satu hobi sih, udah ada satu dorongan ya segala cara kita pikirkan lah gitu kan. Tapi yang paling penting sebenarnya membagi waktu antara pribadi dengan kegiatan kantor atau profesional itu memang harus kita belajar sih. Dan tapi dengan perkembangan sekarang kan sebenarnya perusahaan-perusahaan besar sudah mulai memikirkan wellness daripada karyawan. Jadi mereka memang kita minta mereka untuk ambil cuti lah gitu jadinya, karena di tengah-tengah kesibukan kantor yang begitu padat, paling nggak mereka itu harus refreshing keluar gitu. Jadi ketika mereka waktu Senin atau Selasa mereka balik ke kantor itu udah cukup baik. Jadi sekarang sih sebenarnya zaman sekarang sih udah nggak ada kesulitan lagi sih untuk membagi antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan di office jadinya sih. Mungkin sekarang udah lebih mudah ya dibanding dulu yang mungkin quote unquote wellness-nya udah nggak dipikirin oleh perusahaan gitu. Jadi saya rasa sih itu sih sekarang ya kita maka dengan kondisi gitu maka kita gampang. Sebenarnya udah untuk sekarang berarti udah kebijakan dari banknya sendiri ya sebenarnya ya, dari peraturan pemerintah berarti seperti itu. Oke. Nah, kita juga sering berangkatnya tuh Jumat malam habis kantor berangkat kan ke bandara langsung. Acara foto Sabtu Minggu gitu kan, Minggu malam kita pulang. Malam pulang. Paling yang kuat Seninnya kerja, yang nggak kuat Seninnya cuti gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya cutinya cuma 1 hari gitu. Kita pakai weekend. Tadi balancing sama family gitu kan. Itu yang harus kita jaga juga, jangan sampai weekendnya habis buat hobi juga. Ya, itu Iya. kalau misalkan yang masih jomblo nggak masalah lah ya. Tapi Iya. kalau yang berkeluarga, nah itu kan harus pertimbangan juga. Harus Jadi, dijaga. hobi, keluarga dan pekerjaan gitu kan. Betul. Ya. Kalau Pak Ruby gimana Pak? Kalau misalkan mungkin bagi waktunya. Iya, mungkin sama seperti teman-teman lain. Kalau pribadi, kalau udah awal-awal tahun kita udah liatin kalender tuh, mana yang merah-merah kejepit. Nah, kemudian kita susun, nah ini tanggal sekian nih, ada hari kejepit, kita coba bikin kira-kira 3 hari ini bisa kemana. Aduh, nanti kita bicarakan sama teman-teman, ini ada hari libur, coba kita mau trip kemana nih gitu.
Jadi dalam setahun itu kita udah carikin hari-hari yang cocok gitu, yang pas waktunya. Mostly sih di situ kita cari-cari tanggal. Berarti bisa dibilang ya kadang dadakan, kadang kalau terencana dari jadi. Kalau yang jauh mungkin ya tadi lihat dari awal tahun kayak gitu kalau itu tipsnya. Ya. Nah kalau kita bahas hunting, kalau bahas hunting sendiri kan tadi lihat ada Bromo, Padang dan banyak tempat. Mungkin kalau boleh tahu menurut Pak Adi dulu, kalau misalkan yang menarik nih dari semua ini nih, yang menurut Bapak yang paling berkesan nih, yang nggak bisa dilupakan hunting mana nih? Kemana nih kira-kira? Kayaknya sebelum COVID ya, kita terakhir ke Bromo. Bromo. Ya, menurut saya itu menarik ya. Kenapa? Karena Bromo itu kita bisa dapat landscape, bisa dapat human interest gitu ya. Terus bisa juga dapat streetnya juga bisa gitu. Jadi banyak yang bisa kita lihat gitu. Dan juga kan indah gitu ya tempatnya. Jadi sekaligus kita refreshing. Jadi dari seperti saya cerita, kalau kita pergi moto ya sebetulnya nggak cuma foto lah. Ya kan sekaligus kita ngobrol, ya kan tukar pikiran, saling belajar juga. Kadang-kadang yang udah lama nggak moto ya kan agak hilang sedikit, nah bisa melihat yang lebih jago. Jadi sekaligus saling ya tukar pikiran dan belajar. Iya, saya tukar ilmu juga lah, sama saling ngeracunin ya. Oke, kalau Pak Rudi, kalau yang bersama dengan fotobanker nih, fotobanker trik yang saya berkesan waktu ke Jogja. Nah, Jogja tuh rame, dan kita waktu itu kan ke Setumbu. Oh iya, ke Setumbu. Nah itu bangun pagi-pagi, waktu itu Setumbu mobil tuh masih di bawah, jadi kita jalan kaki ke atas. Nah di Setumbu seperti biasa kan nungguin matahari terbit. Mereka udah siap tuh dengan filter-filternya dan segala macam. Banyak yang newbie belum tahu tentang cara memakai filter atau belum setting kameranya gitu. Di situ benar-benar tuh kita benar-benar waktu yang kepepet sedikit nunggu matahari, kita harus share ilmu. Kasih tahu teman-teman, lu pakai gini gitu. Kesan saya sih lebih enak waktu di Jogja, lebih rame dan spotnya banyak gitu. Karena Jogja nggak hanya cuma street kan, tidak identik kan kalau orang-orang mau Jogja mau street mau di Boronya lah atau apa, tapi landscape-nya juga dapat oke ya. Karangbolong ya waktu itu, yang Herman jatuh. Lupa ya. Batu bolong jatuh. Herman jatuh kan? Oh iya, itu kan sempat jatuh ya, pernah tulang belakang. Oh iya. Linding. Oh, Jadi curang, ya sekarang kita di bawah kita naik, licin, Om Herman jatuh. Jadi, Ada yang menghibur di itu waktu di di Padang air terjun, kameranya masuk ya kayak gitu, jadi seru-seru juga. ya itu setiap trip mesti ada momen-momen yang Iya. tak terduganya ya seperti itu. Iya. Oke, kalau Pak Herman tadi Pak kemarin Kalau saya sih di Padang sih. Padang. Terutama yang waktu kita foto sapi-sapi itu banyak adegan lucu-lucu lah gitu, karena ingat pertama kali kita foto yang waktu hadapan sapi kan pakai kamera kan, semua pakai Tele. zoom semua tele. Jadi seakan-akan kita pas waktu udah mendekat sapinya kita pada lari semua, padahal setelah kita turunin kamera loh sapi masih jauh. Kita lupa kan pakai tele kan ini. Pakai tele ya. Jadi udah deket kabur gitu kan, terus loh kok sapi masih tengah-tengah gitu jadinya. Itu lucu. Tapi momen kejadian di Padang itu sebenarnya paling menyenangkan karena itu banyak, meskipun kita memang sewa untuk adegan buat kita doang, tapi banyak penduduk dan lain sebagainya. Nah, karena kita belajar mengenai culture budaya setempat gitu kan, budaya setempat kita pelajarin. Kemudian banyak penduduk sana yang ikut sorak-sorakin gitu kan, dan akhirnya suatu budaya yang sebenarnya kita nggak pernah ketahui, tapi itu pun kita juga baru tahu cara untuk cepatnya tuh ekornya digigit. Nah itu kan baru tahu kan, kita juga baru tahu juga di sana tuh jadinya kan Gigit deh. gigit ekor. Iya, sama itunya, sama apa namanya? Yang kendaranya itu ya. Kendaranya itu. Digigit bentuknya. Jadi kalau mungkin yang Bromo sama yang Jogja kan memang view gitu kan. Nah tapi kalau Padang itu justru buat saya intinya adalah ya pelajari itu tuh, ternyata untuk cepat gigit ekor, terus pegang gitu ternyata juga nggak gampang gitu kan. Terus kemudian untuk napakin pegangan itu juga nggak susah banget.
kemudian nanti sapinya sampai di ujung itu ternyata dia lompat terus nangkepin lagi di ujung. Nah Seru. itu something yang dia Di kita situ ya. oh gitu ya. Bukan hanya sekedar foto aja berarti ya. Iya, Seru sih. betul. Nah kalau itu tadi kan yang menyenangkan itu ada nggak yang terlupakan tapi tanda kutip aduh nggak mau lagi nih kesini deh gitu. Jadi kayak kapok lah kalau itu hunting. Kayak mana ada nggak Pak? Ya itu tadi jatuh itu. Di Jogja itu ya. Iya, biaya nggak seberapa, ke dokter ya seberapa. Oke, berarti jadi bisa dibilang kayak ya tak terduganya cedera berarti itu ya. Iya, Karena cedera. Jadi waktu itu karena waktu itu pakai itu sih pakai crop ya. Jadi memang nggak Licin. nggak dikasih tahu. Sebenarnya itu tempatnya itu sebenarnya belum formally dibuka. Jadi itu memang belum ada jalan setapak sih sebenarnya. Tapi spotnya bagus gitu. Jadi kayak spotnya spot perawan lah sebenarnya sih. Jadi spotnya bagus gitu. Nah jadi saya juga nggak prepare sepatunya pakai sandal croc. Nah pas jatuh itu yang Licin. licin. Jadi sebenarnya waktu jatuh itu sebenarnya gue bukan pikirin sakitnya sih, sebenarnya kamera gue aman nggak, karena gelinding kan sebenarnya. Biasanya rata-rata fotografer tuh kalau yang hunting, kalau yang landscape kayak gitu ya. Kalau misalkan amit-amit kenapa-napa dipikirin mesti kameranya dulu kan, kameranya iya. lah, lensanya Lensanya pecah lah, kan, gitu kan. baru setelah itu aman baru berasa sakit. Iya. Iya. Pak Herman udah tahu dari Pak Ruby gimana Pak? Ada nggak? Kalau saya udah ketutup sama farmnya enak, jadi semua tempat enak, Tempat seru aja ya. semua seru lah. Nggak ada sih yang nggak enak, Oke, seru, berarti bisa dibilang ya enjoy aja lah ya. enjoy ya. Enjoy semuanya. Oke, kalau Pak Adi gimana Pak? Ada yang kurang berkesan nggak selama hunting? Enggak ya, menurut saya sih hunting di mana-mana bagus, nggak ada yang tempat kita kapok, nggak ada. Cuman selalu ada resikonya kan, walaupun kita foto kelihatannya cuma ini hobi yang nggak ada resiko, tapi ternyata gitu. Herman pernah jatuh, saya juga sampai pernah bukanya sampai dijahit juga pernah juga gitu. Padahal cuma hunting di Pantai Mutiara doang gitu. Cuman karena itu tempatnya berlumut ya, berlumut, terus alas kakinya nggak disiapin dengan benar, akhirnya kejadian gitu ya. Ya, cuman ya itu resikonya ya, kita lama-lama harus tahu kan, kalau kita huntingnya di tempat-tempat tertentu ya harus pakai sandalnya yang tepat gitu, pakai sepatu atau pakai pakai alas kakinya yang pas gitu ya, supaya kita nggak kayak gitu. Iya. Berarti bisa dibilang ya kita juga harus menyesuaikan perlengkapan badan, juga harus menyesuaikan dengan lokasi. Iya. Berarti ya nggak bisa sembarangan. Pelajarannya itu kan, bukan hanya nyiapin kamera dan alat-alatnya gitu. Selama diri sendiri pun juga Iya, kalau di badan harus juga. tahu medan yang kita mau temuin kayak gimana. Kadang-kadang medannya kan nggak gampang kan. Iya. Oke, lalu berikutnya kalau ini kan sekarang kondisinya lagi pandemi begini nih, lagi benar-benar ya nggak bisa kemana-mana. Fotomaker ada kegiatan nggak internal, mungkin virtual photoshoot atau mungkin home foto atau kalau Sementara sih kalau ngumpul sih belum ya, karena kan PSBB-nya kan dibuka ditutup. Jadi kita juga mau ngumpul juga belum jadi ya. Ya paling di rumah aja makro atau konseptual bikin sendiri dengan equipment yang seadanya, paling gitu aja. Jadi bisa dibilang kayak ya biasa moto landscape sekarang jadi cuma jadi kayak koi foto atau Iya, konseptual foto. ya apa yang gitu. bisa dilakuin di rumah aja kan. Kalau Pak Ruby Ya buat panas-panasin gear, udah lama di dry box aja gitu kameranya. Paling kumpul-kumpul dengan fotobanker sih enggak ya, cuma kita pribadi aja bawa kamera jalan sendiri street, tapi yang deket-deket aja lingkungan gitu. Jadi lebih ke street atau fotoin pemulung atau kegiatan orang di luar gitu. Oke. Jadi ya bisa dibilang ya foto, yang penting moto gitu. Yang penting moto lah. Foto aja ya biar nggak kaku lagi nanti Iya, pada saat ini ya. betul. Kalau Pak Herman ada Pak? Kalau saya stop sih, saya stop fotografi waktu PSBB karena dengan work from home ternyata pekerjaan double secara waktu maupun pekerjaannya itu lebih sibuk jadinya, karena kan susah ya koordinasi via internet apa segala macam. Jadi ya saya stop sih sementara waktu PSBB sih, total gitu. Jadi fokus ke dalam pekerjaan. Tapi nggak lupakan cara pakai. Enggak. Jadi kameranya simpan aja di selama berarti anggapannya udah 8 bulan ya? 8 bulan. 8 bulan simpan aja kameranya. Iya, Wow. simpen.
Nah, untuk planning sendiri dari Photobanker sendiri nih, Photobanker sendiri ini planningnya ini pengennya ke depan setelah pandemi bebas udah ada rencana belum? Mungkin mau hunting kemana, mau kemana? Ya, belum ada yang spesifik tujuannya, tapi ya kita pasti kepengen. Kemarin kayaknya baru minggu kemarin udah mulai ngobrol, kita pengen keluar kota gitu ya, untuk foto juga. Cuma tujuannya ya masih maju mundur karena kita belum tahu kan kapan dibukanya gitu ya. Jadi masih belum tahu nih ya. Masih belum tahu. Belum tahu. Mungkin sama member mungkin saling bangun hubungan lah, silaturahmi. Masih. Ya, kita masih sharing aja. Tempat sini bagus, nanti kalau udah selesai COVID-nya yuk kesana yuk. Gitu. Boleh. Kan kembali masa vakum gini, kita juga ngumpulin informasi gitu. Tempat-tempat mana yang baik dan waktunya bisa nggak terlalu panjang. Kan Lasem pernah jadi pikiran juga ya. Iya, Lasem sempat kepikir sebelum COVID tuh. Ya sebelum COVID kita sempat udah mikir mau ke Lasem. Oke, jadi ya berarti nanti mungkin saat ke depan nanti kalau misalnya udah beres nih mungkin masuk dan juga tentang Bisa jadi ya. Bisa jadi. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya dari Photobanker sendiri mungkin apa ya bisa dibilang misinya Photobanker ini apa sih kalau dari sisi komunitas ya? Menurut kita sih nggak ada visi-visi yang terstruktur gitu ya, tapi yang pertama menyalurkan hobi, ya kan? Yang kedua silaturahmi udah jelas, ya kan kita temen, ya kan? Dengan adanya hobi seperti ini kan kita pasti kan ketemu terus rutin, saling update satu dengan yang lain. Tapi kalau kita nggak ada hobi, mungkin kita mau ketemu ngopi gitu juga kayaknya lebih jarang gitu ya. Kalau dengan ini ya mau nggak mau kita ketemu dan jalin silaturahmi. Saya pikir itu sih paling penting ya. Visi-misinya lebih nyatukan hobi lah ya. Iya, habis hunting kalaupun dalam kota kita selalu makan siang bareng gitu ya. Dengan itu kan kita sekaligus hasilnya gimana nih, kok lu punya lebih bagus, lu kemarin settingnya gimana gitu ya. Itu juga kan nambah ilmu juga kan. Iya, boleh. Lebih ke refreshing sih kalau ketemu. Iya, bener refreshing lah kita. Once kita pikirin hobi kan seakan-akan kita udah lupa masalah di belakang. Fun aja, maunya ketawa aja. Iya. Yang penting ngumpul lah ya. Ngobrol. Istilahnya kan makan nggak makan, yang penting ngumpul. Foto bagus, hasil foto bagus itu nomor 2. Nomor 1-nya ketemu dulu, ya kan, ngobrol ya sambil foto. Oke. Nah, terus sekarang kalau buat teman-teman para yang kerja di bank nih, misalkan, atau mungkin bener-bener yang harus di bank, kerja di bank, atau terbuka untuk umum? Kita awalnya aja namanya ini, tapi sekarang basically siapapun yang mau join, mau gabung kita mau acara, bebas aja. Nah, itu kalau mau join, ada masalah. Photobanker gimana? Mungkin ada persyaratan khusus atau nggak ada ya, kebanyakan kita dari teman ke teman gitu. Misalnya kalau kita mau bikin acara nih kemana gitu ya, terus ada salah satu teman kita yang bilang temenku mau ikut nih, boleh nggak? Ikut aja, buat kita nggak ada masalah. Dan sekarang banyak yang ikut rutin sama kita memang udah bukan orang bank juga gitu ya. Tapi ya kita enjoy aja kan, selama kita kerja sama. Mau join, cara joinnya gimana? Mungkin hubungin salah satu dari kita aja, nanti kita ikutan aja langsung gitu, jadi kita ada acara. Oke, berarti nanti mungkin saya minta nomor Pak Adi, Pak Herman dan Pak Budi buat di deskripsi di bawah kali ya. Jadi kalau bisa teman-teman kalau ada yang mau join nih, langsung hubungi gitu ya. IG-nya ada Pak? Ada. Foto-fotonya mungkin mau lihat aja. Ada, tinggal cari aja di IG Photobanker ya. Photobanker nggak pakai S ya belakangnya. Nggak pakai S ya. Photobanker aja gitu ya. Mungkin Di IG kita ada. Oke, deskripsi linknya nanti di bawah. Kalau mau ngecek dari IG-nya lebih seperti itu. Udah lama nggak diupdate gara-gara COVID juga, jadi ya nggak ada hasilnya. Nggak ada hasil di pamerin. Oke. Atau mungkin ada selain itu, mungkin ada kan beberapa member yang nggak punya Instagram nih, ada mungkin WA group atau apa? Ada, kita ada WA group. Paling nanti biasanya kita referensi teman-teman, ini temennya siapa gitu ya, mau join ya kita akan active aja. Jadi intinya bebas ya, bebas aja, bebas juga nggak masalah. Karena memang tadi untuk refreshing ya kan, silaturahmi, networking, satu hobi. Tapi syarat cuma satu, hobi foto berarti. Iya, syaratnya cuma satu. Syaratnya hobi foto, punya kamera, gitu aja ya. Oke, mungkin ini nggak berasa kita udah hampir
30 menit lebih sih nggak merasa kita ini. Mungkin tips terakhir ya Pak, mungkin pesan-pesan Bapak untuk teman-teman yang baiknya ya kita bahas tentang teman-teman kerja di bank, gimana sih caranya untuk menyalurkan hobi yang salah satunya fotografi. Mungkin dari Pak Herman dulu. Mungkin tips selama ini ya. Cari ketemu temen yang memang benar-benar suka hobi yang sama ya. Kadang-kadang ketemu temen yang fotografi tapi ya buat aku kayak abal-abal lah gitu, jadi kayak baru coba-coba gitu, tapi ngenanginan sih gitu. Tapi kalau memang kita mau bikin satu komunitas di dalam sebuah organisasi, terlepas dari perubahan apa-apa segala macam, kita harus ketemu teman-teman yang punya minat dan yang sama gitu, jadinya supaya waktu mau join kita juga komit untuk begini nih. Kadang-kadang kan ya mau ikut tapi kira bikin event gitu kan tiba-tiba hilang gitu, akhirnya jadi nggak jalan gitu. Tapi kalau kita sekarang kan dengan adanya begini kita komit sama-sama, bikin jalan juga sama-sama, bikin event juga sama-sama gitu. Jadi ya harus disepakati bahwa untuk menciptakan komunitas semua harus komit di dalam komunitas tersebut. Kalau nggak ya akhirnya cuma hanya sekedar lewat aja gitu, jadi nggak ada apa-apa sih gitu. Jadi mungkin kalau buat join komunitas juga mungkin harus aktif kali ya. Iya, jangan betul. pasti cuma baca doang, lihat beda di gitu doang ya. Betul. Mungkin ada kasih masukan atau apa gitu Pak ya. Karena dengan adanya aktif itu sebenarnya banyak hal-hal yang masuk sih gitu. Jadi karena kita join komunitas sekarang karena ngomong suka nggak nyambung, suka ini. Jadi cari komunitas yang buat kita nyaman di dalam komunitas tersebut dan kita bisa kontribusi lah. Kalau kita nggak bisa kontribusi dan ya susah kita untuk bisa join di komunitas. Ya kalau ikut event kan kita termotivasi kan. Kadang-kadang ngelihat Om Herman punya kok bisa bagus, kok saya punya jelek gitu kan. Gimana caranya biar bisa sama bagus gitu. Tapi kalau kita kadang-kadang moto-moto sendiri kan ya nggak bisa begitu kan, nggak ada benchmarknya kan. Iya. Iya. Kadang-kadang memang harus yang nilai hasil karya foto kita kan bisa orang lain gitu. Iya. Termotivasi akhirnya kita ya udah cari waktu, kita luangin waktu lah. Ya kadang-kadang itu kata orang bilang kan hari Sabtu paling 4 jam keluar kita setengah hari motret udah selesai. Nggak perlu sampai 1 minggu full kan. Penting ya mungkin meluangkan waktu yang 4-6 jam di Sabtu atau Minggu kali ya buat sekeliling street atau kayak gitu dulu ya. Street studio. Prinsipnya kalau kita foto sih di mana aja bisa, nggak harus luar kota, di sekitar rumah juga kita bisa foto kan. Nah cuma dengan gabung komunitas kita akan lebih cepat berkembang, kita lebih cepat tahu kesalahan kita apa, kelebihan seorang apa, kita bisa lebih cepat belajar kalau ikut komunitas, lebih terpancing untuk maju gitu. Kalau sendiri kan mungkin males, ya udah ini segini ya udah segini aja gitu. Tapi kalau kita ikut komunitas dan komit kata Om Herman, nah itu kita akan lebih cepat maju. Yang penting kita konsisten, jangan angin-anginan gitu. Ya, mungkin salah satunya fungsi komunitas bukan hanya buat kumpul, tapi buat naikin level juga ya. Iya. Bukan naikin level. Bener. Oke, paling itu aja sih. Apa ya, bisa dibilang udah cukup jelas kita untuk foto banker itu seperti apa yang dilakukan, terus seperti apa. Nah, nanti kalau misalkan sekali lagi kalau pengen join di foto banker, nanti di bawah di description ada nomor-nomor Pak Adi, Pak Rudi, dan Pak Herman. Jadi kalau misalkan mau join, mau nanya bisa langsung aja Pak ya. Oke. Paling sampai di sini aja sudah perjumpaan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita ngobrol-ngobrol komunitas bareng tentang foto, atau mungkin nanti kedepannya di luar foto. Nanti kita lihat, nanti kita kedepannya kita dengan diri. Buat teman-teman yang kalau misalkan punya komunitas yang pengen ngobrol bareng nih sama kita di Fokus Nusantara, komen di bawah, nanti kita bisa kontak-kontak. Oke, yang penting dari saya pribadi, buat teman-teman fotografer ingat 4M, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan satu yang pasti tetap motret apapun yang terjadi ya. Oke, sampai jumpa di kesempatan episode berikutnya. Bye.